Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kita hormati, izinkan melalui video singkat ini kita akan memandu Bapak Ibu dalam proses input data penelitian dan pengabdian di setiap dosen yang ada di UIN Bukit Tinggi. Kalau kita lihat selama ini data yang ada di setiap akun dosen yang ada di Sintai ini adalah hanya tersedia data publikasi. Sementara kalau kita lihat di akun Sinta kita masing-masing ada bahagian artikel, kemudian ada research ya, ada penelitian, ada community service atau pengabdian, ada IPR, ini haki atau paten yang Bapak Ibu miliki, kemudian ada buku. Ini adalah buku-buku yang Bapak Ibu pernah terbitkan. Nah, cara untuk memasukkan data yang ada di sini agak sedikit berbeda dengan artikel, dengan IPR dan buku. Kalau artikel dia terindeks dan indeks otomatis dari lembaga pengindeks seperti Google Scholar, Scopus, Garuda atau yang lain. Kalau IPR haki ini bisa di-input manual, buku juga begitu bisa di-input manual melalui akun Sinta Bapak Ibu. Tapi bahagian research dan community service atau bahagian penelitian dan pengabdian ini hanya Bapak Ibu mengisi data sesuai dengan template yang kita sajikan nanti, dan Bapak Ibu bisa download di bahagian deskripsi video ini. Begitu juga dengan pengabdian. Nah, perlu kita jelaskan Bapak Ibu, untuk menginput data research ini atau penelitian ini atau data pengabdian ini adalah data-data yang Bapak Ibu pernah lakukan penelitian atau pengabdian itu secara mandiri atau yang dibiayai. Artinya seluruh kegiatan-kegiatan pengabdian Bapak Ibu atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan bisa dimasukkan ke sistem sesuai dengan data template nanti. Kemudian Bapak Ibu bisa merekrut atau melibatkan anggota dalam tim riset atau tim pengabdian itu sendiri. Nah, kami akan membagikan nanti berkaitan dengan beberapa data penting. Yang pertama itu ada template penelitian, yang kedua ada template pengabdian. Jadi Bapak Ibu nanti kalau data-data penelitiannya di-upload melalui template penelitian, dan untuk pengabdian ada di template pengabdian. Hanya saja Bapak Ibu isian template dan format templatenya sama, cuma namanya harus diganti sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing, tapi core-nya di sini jelas harus ada pengabdian. Kemudian ada data yang kita share, yaitu data NIDN dosen di kampus kita. Kenapa data NIDN ini kita bagikan? Karena dalam pengisian data nanti Bapak Ibu ini akan ada diminta data Sinta atau data NIDN dosen lain yang mungkin dalam penelitian atau pengabdian kita satu tim, sehingga ketika data itu sudah kita masukkan, kita bisa memanggil data NIDN atau ID Sinta ini, sehingga teman yang satu tim dengan kita tidak perlu lagi menginput data penelitian atau pengabdian yang dilakukan dalam bentuk tim. Jadi cukup ketua tim saja atau anggota timnya yang ingin memasukkan, maka seluruh anggota tim itu akan masuk data penelitian atau pengabdian yang ada itu ke profil Sinta masing-masing. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Nah, sekarang kita coba contohkan satu cara penginputan format penelitian atau pengabdian. Ini kebetulan saya sendiri Bapak Ibu, ini adalah format pengabdian dan isian tabelnya sama. Cuma sudah kita kasih warning mana yang wajib, mana yang tidak. Contoh, kita melakukan pengabdian mandiri ya. Pengabdian mandiri ini adalah pengabdian yang dilakukan secara mandiri oleh setiap dosen atau tim, tapi status pembiayaannya mandiri, itu maksudnya. Berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh BOPTN. Nah, ada beberapa tabel panjang yang akan kita isi. Nah, pengisian ini Bapak Ibu harus mengetik di sini langsung. Artinya tidak mengcopy paste dari yang lain. Takutnya kalau kita mengcopy paste akan terbawa format teks istilahnya, karena ini formatnya harus teks semua. Maka Bapak Ibu, kita kalau mau mengcopy paste, di copy di bagian atas ini ya,
dipaste di bagian atas ini, maksud kami dipaste, ya, atau di double klik langsung dipaste di sini. Jangan di copy tempat lain langsung dipaste, maka format tagnya berubah. Itu berlaku untuk semua sheet. Nah, cara yang pertama adalah Sinta ID ketua. Misalkan Bapak Ibu melakukan penelitian atau pengabdian, tapi yang menginput data ini adalah anggota, maka yang bertugas menginput data ini wajib memasukkan ID ketua penelitinya. Begitu juga ID ketua atau ID Sinta dari ketua pengabdian. Kalau kita lihat sekarang di data Excel yang kita bagikan itu, kita sudah kasih warna, ada ID Sinta, ada NIDN. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan mengcopy ini. Misalkan kita satu tim dengan dosen lain, misalkan Bapak Dr. Awaludin, nah ini kita copy ya, kemudian kita masukkan ke bahagian tabel ini. Jadi kita taruh, kalau memang dia ketua tim kita, maka ID Sinta itu yang harus diambil. Maka yang merah ini adalah ID Sinta, yang biru adalah NIDN. Nah, kemudian nama ketuanya siapa ditulis sesuai dengan format nama yang ada di sini, karena ini adalah master yang kita tarik dari data Sinta. Kemudian NIDN ketua, maka diambillah NIDN ketua sesuai dengan data NIDN yang ada. Diambil NIDN-nya yang di bagian biru, kita copy, lalu langsung kita paste di sini. Begini. Ini kenapa nama saya, kebetulan pengabdian ini dilakukan secara mandiri dan tidak ada tim, maka otomatis langsung kita sendiri yang menjadi ketua. Afiliasi ini adalah nama Win CN Jamil Jambek Bukit Tinggi, dan ini sudah terformat. Tinggal Bapak Ibu kalau banyak datanya tinggal ditarik saja ke bawah, karena ini sudah sesuai dengan nomenklatur. Kode PT ketua, ini maksudnya adalah kode perguruan tinggi yang berafiliasi oleh ketua. Jadi kalau nanti Bapak Ibu terjadi kolaborasi penelitian atau pengabdian di antar lintas perguruan tinggi, maka otomatis nanti Bapak Ibu akan memasukkan ID ketuanya di mana kampusnya dan minta kode perguruan tingginya kepada yang bersangkutan. Mungkin Bapak Ibu melakukan pengabdian atau penelitian dengan kawan di Universitas Islam Negeri Win Jakarta, maka ditulis nama Win Jakartanya, kemudian diminta kode perguruan tingginya, walaupun nanti Bapak Ibu berasal dari Win Bukit Tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada judul. Apa judul dari kegiatan pengabdian atau penelitian? Perlu kita luruskan, mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan penelitian yang dibiayai, mungkin bisa saja ya judul penelitiannya berbeda dengan judul artikel. Jadi kalau artikel pengabdian itu sudah terindeks oleh Google Scholar atau Scopus atau Garuda. Jadi kita tidak memasukkan data-data artikel jurnal ke sini, karena di sini adalah isian dari proses penelitian yang dilakukan, bukan judul artikel jurnal. Mungkin ada sebagian kita yang melakukan penelitian judulnya sama dengan jurnal. Ya, mungkin kawan-kawan yang penelitiannya adalah pemula yang dibantu 15 juta, itu biasanya satu judul penelitian itu hanya satu jurnal, bahkan itu menjadi nama jurnal. Tidak masalah. Tapi kalau kita yang melakukan penelitian, mungkin dalam satu penelitian itu bisa menghasilkan banyak publikasi. Maka yang kita cantolkan di sini adalah judul penelitian atau pengabdian, bukan judul artikel dari proses atau luaran dari penelitian itu. Kemudian ini singkatan, boleh Bapak Ibu disingkat sesuai dengan opsional. Ini sebenarnya Bapak Ibu singkat dengan singkatan yang ada. Kemudian tahun pengusulan. Kalau sekiranya kita mungkin di kampus ini kegiatan kita penelitian pengabdian itu terjadi dalam satu tahun berlangsung. Kalau nanti Bapak Ibu pernah terlibat dalam proses penelitian atau pengabdian multi years, maka dibuat tahun usulannya kapan, usulan tahun kegiatannya kapan, ya. Ini usulan pertama, kemudian usulan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian lama kegiatan. Jadi lama kegiatan dibikin angka saja satu ini berarti 1 tahun. Kalau 2 berarti 2 tahun. Jadi langsung ditulis sesuai dengan format yang ada di sini. Lanjut,
kemudian bidang fokus. Fokusnya apa? Ini kalau kita kaitkan dengan artificial intelligence, ini desain grafis. Kemudian ada skemanya apa? Kalau pengabdian kita bikin skemanya dalam bentuk workshop. Kalau Bapak Ibu mungkin skemanya, kalau penelitian mungkin penelitian lapangan atau library research atau yang lain. Ini opsional saja, Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri kira-kira skemanya seperti apa. Kemudian lanjut afiliasi Sinta ID. Nah, ini yang berkaitan dengan afiliasi Sinta ID, nama institusi pendana. Kalau nanti Bapak Ibu didanai oleh kampus UIN Bukit Tinggi, maka ditulis di sini nama penerima dananya adalah UIN Bukit Tinggi, kemudian afiliasi Sintanya apa. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Ini tingkat, kalau pemula itu tingkat 1 mungkin, kalau penelitian prodi itu tingkat 2 bisa kita kondisikan saja. Nama program, ini kalau nanti dibiayai berarti Bapak Ibu lihat ini program hibahnya dalam bentuk apa. Ada yang hibah dari Pemda atau yang lain, itu bisa kita kondisikan, kita Bapak Ibu tulis. Kemudian ada mandiri, ini kategori dari dananya, ini kategorinya jelas mandiri. Jadi Bapak Ibu, data yang ada di sini ya, kategori sumber dana ini harus sesuai dengan format yang ada di ketentuan syarat ini. Kita sondingkan nanti melalui artikel. Yang pertama itu katanya untuk pengisian member ya, ini ketua leader wajib diisi. Untuk pengisian anggota itu hanya bisa untuk 5. Ini yang kita garis bawahi bagi kita yang melakukan pengabdian di prodi yang melebih dari 5. Ini hanya mengakomodir 5 saja. Kalau nanti ingin dimasukkan juga, boleh diinputkan oleh peserta yang belum ada di list yang 5 ini. Jadi peserta berikutnya bertanggung jawab untuk memasukkan sisa anggota yang ada. Kemudian member yang dapat diimpor wajib memiliki ID Sinta. Ini jadi kalau nanti kita penelitian atau pengabdian melibatkan mahasiswa dan mahasiswa tidak ada ID Sintanya, atau para praktisi lain yang kita libatkan dan tidak ada ID Sintanya, maka tidak bisa kita libatkan sebagai anggota tim yang ada di 5 orang ini ketika ngisi data. Kemudian jika member Sinta tidak memiliki, jika member tidak memiliki data ini, maka dikosongkan saja. Jadi boleh kita kosongkan. Jadi tahun tidak boleh kosong. Artinya tahun pengusulan, tahun pelaksanaan itu harus sesuai. Nah, kategori sumber dana. Ini yang kita kaitkan dengan isian yang tadi adalah sumber dana, maka sumber dananya harus diisi sesuai dengan format ini. Yang pertama, luar negeri. Jadi satunya tidak ditulis, langsung saja luar negeri dengan style ini. Jadi tidak boleh huruf kecil semua, tidak boleh huruf besar semua, harus capital H words. Kemudian ada pemerintah, ada perusahaan atau organisasi swasta, ada institusi internal. Kalau Bapak Ibu penelitiannya dibiayai oleh BOPTN, maka dia adalah biaya pemerintah. Tapi kalau dibiayai oleh BLU, masuk dia kepada institusi internal. Kemudian ada mandiri. Jadi penulisannya dijelaskan di sini ya, di Excel nanti langsung misalkan institusi internal. Jadi tidak dibawa angka atau kurung ini. Maka kalau kita di sini adalah mandiri. Kemudian negara. Jadi nama negara ini kita langsung tulis ID saja. Karena ini Indonesia. Jadi ini adalah ID, kode negara. Indonesia itu ID, kalau Malaysia itu MY, kalau Thailand itu TH dan segala macam, itu sesuai dengan format. Nanti Bapak Ibu kalau ada negara-negara lain yang pernah berkolaborasi dalam penelitian pengabdian itu, Bapak Ibu cari saja kode negara di Google, itu akan disajikan. Sumber dana juga pribadi. Jadi sumber dana kita adalah pribadi. Sumber dana kita adalah mandiri ya. Kemudian ini Sinta ID member. Ini yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu. Di sini tersedia Sinta ID member 1, NIDR member 1, nama ya. Kemudian ini adalah yang kita isi kalau kita punya tim dalam penelitian pengabdian. Mungkin kita ketuanya, anggota kita siapa, maka ditulislah ID-nya apa.
Ya, di mana kita lihat ID Sinta ya sesuai dengan data yang kita share, khusus ID Sinta yang ada di UIN. Kalau Bapak Ibu kolaborasi keanggotaannya mungkin dari kampus lain, minta kepada yang bersangkutan ID Sinta sama NIDN-nya lalu dituangkan di sini. Ini yang satu. Kemudian ID Sinta yang dua. Kalau nanti ada anggota yang ketiga ya, begitu juga namanya, NIDN-nya, kemudian ada nama dari si member yang kedua, ini yang ketiga, sampai nanti disediakan hanya yang kelima. Jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu satu orang yang menginputkan, maka otomatis nanti akan terrelasi ke seluruh akun Sinta dosen yang terlibat di 5 orang ini dan tersaji di website atau di akun Sinta masing-masing. Jadi ini adalah integrasi data. Jadi yang menginput cukup satu orang, maka data otomatis masuk ke akun dosen yang ada di Sinta. Tapi syaratnya data NIDN, data Sinta itu harus sesuai dan harus valid. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi kalau ada dana disetujui, ini bisa kita masukkan, misalkan kegiatan ini dananya 15 juta. Jadi kalau kita bikin 15 juta yang ada di sini, Bapak Ibu, 15 juta itu tidak perlu dikasih titik ya, langsung saja Bapak Ibu membuat format 15 juta begini. Jadi dipastikan angkanya pas, nolnya pas, tapi tidak perlu dikasih titik karena sudah nanti sistem yang akan ngasih titik. Misalkan ini ada kegiatannya 5 juta, langsung diketik saja 5 juta. Jadi kalau sudah Bapak Ibu disimpan. Jadi dana yang disetujui ini akan nanti terview juga di sistem. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan view data di Sinta, maka otomatis nanti seluruh orang bisa mengakses ya, mengakses data-data yang ada di sini. Maka ketika kita mengurus kenaikan pangkat, terutama yang jalur dikti atau yang lain yang berkaitan dengan insister, maka data ini bisa ditarik otomatis. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan isian data ini, kita akan mengupload file penelitian atau pengabdian tadi ya ke link ini Bapak Ibu. Jadi linknya sudah kita sajikan, linknya SID_update Sinta dosen. Nanti di deskripsi kita sediakan juga. Artinya data Excel yang kita isi ini sudah banyak, misalkan Bapak Ibu baru 2. Jadi datanya diisi sesuai dengan data yang pernah Bapak Ibu lakukan selama menjadi dosen. Kita menyarankan cukup kita menginput bergerak mundur saja melalui pola, misalkan 2025, 2024, 2023 sampai kita pernah menjadi dosen. Data penelitian dan data pengabdian. Jadi satu file ini hanya khusus data pengabdian saja. Nanti dibuka lagi templatenya khusus penelitian, maka penelitian saja. Jadi jangan dicampur satu data ini penelitian dan pengabdian, karena isian uploadnya nanti berbeda di akun admin. Kemudian Bapak Ibu, setelah data ini sudah selesai semua, Bapak Ibu boleh dicicil juga. Sekarang bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nanti Bapak Ibu silakan disimpan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunjungi situs link yang kita sertakan tadi. Linknya ini dalam bentuk Google Form. Kemudian akan tampil seperti ini. Kenapa harus diupload melalui ini? Karena nanti hanya satu pintu melalui akun admin bisa mengupload data Bapak Ibu. Jadi di akun Sinta Bapak Ibu tidak tersedia fitur upload, hanya di akun verifikator UIN Bukit Tinggi yang memiliki akses untuk mengupload template ini. Maka Bapak Ibu silakan mengisi data sesuai dengan yang kita bagikan. Masukkan NIDN Bapak Ibu. NIDN-nya berapa? Kemudian Sintanya, ID Sintanya berapa? Baru nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian jenis file. Kalau yang kita isi tadi adalah file pengabdian, maka kita pilih pengabdian. Kalau nanti penelitian saja, maka kita pilih penelitian. Dibikin tanggal uploadnya, berarti tanggal sekarang. Kemudian dicari filenya, di mana file hasil input ini Bapak Ibu simpan ya.
kemudian Bapak Ibu upload. Ya, berarti filenya harus dalam bentuk Excel. Tidak perlu di PDF-kan, langsung diupload data sesuai dengan data Excel itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal nanti mengupload data atau mengirim data ini, maka otomatis tim dari verifikator ini akan mencek data Bapak Ibu, kesahihannya, kevalitannya. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian untuk bahagian-bahagian penelitian atau pengabdian yang lain, dan otomatis nanti akan tampil di akun Sinta Bapak Ibu. Jadi dampaknya akan tampil, misalkan dosennya adalah Bapak Riri Okra. Kalau kita lihat di research itu, di bagian penelitian beliau sudah menginput, dan ini yang pernah beliau isi. Misalkan judulnya ini, kemudian ini adalah judul penelitian dilakukan. Mungkin judul ini beririsan atau sama dengan judul artikel kalau memang itu penelitian yang dilakukan. Maka tolak ukur yang paling aman itu adalah data yang kita urus untuk BKD atau data-data yang masuk ke aplikasi atraksi, dan itu Bapak Ibu bisa kita ajukan sebagai bahan penelitian atau pengabdian. Begitu juga untuk pengabdian akan view namanya di community service, maka muncul seperti ini ya, Bapak Ibu akan tampil. Nah, apa dampaknya untuk kita masing-masing? Dampaknya sangat signifikan. Bapak Ibu bisa mengunjungi data Sinta Bapak Ibu, itu Sinta Kemendikbud ini, kemudian mencari urutan keberapa Bapak Ibu di UIN Bukit Tinggi. Jadi kita klik UIN Bukit Tinggi, nanti kita pilih di bahagian author ya, author 224. Kemudian kita cari, kita sekarang urutan keberapa sebelum diupdate ya. Kemudian setelah diupdate kita urutan keberapa, maka otomatis Sinta rank kita akan naik. Jadi Sinta ranking kita akan naik. Ketika masing-masing kita sudah mengupdate dengan data yang sesuai, maka otomatis Sinta UIN Bukit Tinggi juga akan naik sesuai dengan peringkat yang ada di afiliasi institusi yang ada di Sinta. Maka untuk itu Bapak Ibu, kami mendorong Bapak Ibu untuk melakukan update data penelitian dan pengabdian ini, sehingga memiliki dampak juga terhadap institusi atau lembaga kita. Demikian panduan ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.